Jangan malu menjadi seorang petani karena petani hidupnya lebih berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Hermawan. Saya seorang petani binaan Koperasi Al-Ittifaq. Dan kebetulan saya menanam beberapa item sayuran. Yang pertama ada selada air, yang kedua ada serai, ada daun labu, dan juga pakcoy. Dan kebetulan kita kali ini berada di kebun selada air yang saya tanam. Baik, dan kali ini saya akan sharing mengenai budidaya selada air. Jadi selada air itu dari mulai pengolahan lahan. Yang pertama harus disiapkan dulu lahan seperti kita mau menanam padi. Jadi dibajak dulu ya sampai istilah bahasa Sunda sampai leno lah. Leno itu ya kira-kira mudah untuk ditanam. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau misalkan sudah lahannya sudah siap, baru kita ditanam selada air. Dari 100 tumbak itu kita mempersiapkan bibit sekitar 120 koli besar. Untuk cara penanamannya mudah. Sekitar jaraknya sekitar 20 cm kita tanam, dan tanamnya bukan seperti kita nanam padi. Kalau nanam padi itu dimasukkan ke tanah. Kalau untuk selada air kita disimpan-simpan aja, dilempar-lempar aja gitu. Yang penting jalurnya harus sama, harus lempeng, harus rata, biar nanti memudahkan untuk pemanenan. Nah, untuk pemberian pengobatan yang pertama itu 10 hari sehabis kita tanam baru kita kasih obat. Terus obat yang diberikan yang pertama ada pencegahan hama, yang kedua penyuburan supaya pertumbuhan si selada air sendiri itu ya bagus lah. Untuk hama yang sering didapatkan pada selada air, yang pertama adalah keong, yang kedua ulat. Jadi hama yang dua ini sering mengganggu pertumbuhan selada air, gitu ya. Kalau untuk ulat paling kena daun-daunnya bolong-bolong, daun-daunnya jadi kritik. Kalau keong itu biasanya memakan akar, jadi pertumbuhannya selada air itu nggak bagus, rentan busuk. Selada air ini merupakan sayuran yang lumayan cepat. Dari kita tanam sampai ke panen itu memerlukan waktu 2 bulan. Dan ciri-ciri yang sudah siap dipanen sekitar tingginya sekitar 10-20 cm. Itu sudah siap kita panen. Untuk cara panennya mudah. Kita menggunakan arit atau menggunakan pisau gitu. Jadi biasanya di koli, biasanya ke pasar itu di koli bukan di kilo. Yang dipanen itu hanya batangnya saja. Karena kenapa nggak dirabut sama akar-akarnya? Karena sayuran selada air ini habis dipanen, dibiarkan beberapa hari, dia tumbuh lagi. Untuk hasil yang didapatkan dari 100 tumbak itu tergantung kepada pertumbuhan selada airnya. Kalau misalkan lagi bagus, pada rata semua, itu sekitar 1.200 koli. Tapi kalau misalkan pertumbuhannya kurang baik, paling 900 kolian. Dan untuk hasilnya, kita kan kerja sama Koperasi Al-Ittifaq, jadi tiap hari sepanjang tahun itu kita harus ngirim ke Koperasi Al-Ittifaq. Tiap hari dikasih PO, tiap hari kirim barang, harus dijaga kualitas dan kontinuitas. Untuk satu hari itu kebutuhan Koperasi Al-Ittifaq itu sekitar 150 ikat. Jadi kalau di koli sekitar 3-4 koli. Gitu. Dan untuk penghasilan atau pembayaran dari Koperasi Al-Ittifaq, kita dibayar setiap seminggu sekali. Itu bahasanya kita dengan sebutan kontrabon.
setiap hari Jumat dihitung sama koperasi, hari Sabtu sore baru ditransfer. Oke, dan yang saya rasakan selama bergabung ke koperasi Al Ittifaq itu sangat banyak sekali manfaatnya, terutama untuk kehidupan sehari-hari, untuk menafkahi keluarga. Bahkan kalau misalkan saya butuh motor gitu ya, itu dikasih sama koperasi walaupun itu pinjaman. Tapi untuk anggota petani dimudahkan. Terus juga 2024 kemarin bulan November saya ngomong sama koperasi pengen berangkat umroh, alhamdulillah dikabulkan. Jadi banyak sekali sisi baiknya, banyak sekali manfaatnya selama saya bergabung ke koperasi Al Ittifaq. Dan juga kebutuhan selain itu seperti kebutuhan untuk cocok tanam juga disediakan sama koperasi. Kita butuh obat, kita butuh pupuk, kita butuh yang lain itu disiapkan sama koperasi walaupun itu pinjaman. Dan setiap kali kita kontrabon itu nanti dipotong, jadi bayarnya cicil. Dan harapan kedepannya saya punya cita-cita bukan hanya mengirim selada air, serai, daun labu, sama pakcoy, tapi harapan kedepannya bisa menambah item lagi 2-3 dan bisa menambah omset lagi ke depannya. Mungkin dicukupkan sekian dari saya, sharing-sharing ilmu tentang pertanian di bidang sayuran, terutama selada air. Dan mohon dimaafkan apabila banyak kesalahan. Sebagai penutup, ayo buat anak-anak muda jangan malu menjadi seorang petani, karena petani hidupnya lebih berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.